Saya mau bertanya kepada Bapak Kiai yang dari Bogor ya, Kiai Jainuddin ya, Jainuddin. Kita sama-sama di belakang. Saya kabarin Pak. Bapak itu tadi kalau saya tidak salah catat sudah lebih dari 5 kali berhaji. Kemudian juga sudah lebih daripada kurang lebih 30 kali umroh. Itu banyak. Juga termasuk pondok pesantren. Itu dari NU juga ya. Bapak tadi mengatakan tidak nyaman dengan video-video yang dibuat oleh terdakwa. Itu tadi saya katakan. Betul? Betul. Video yang mana yang tidak nyaman? Apakah semua video? Apakah video sumber skala dusta? Atau video kitab kuning? Dari seluruh video yang ditayangkan, saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman untuk seluruhnya. Bagaimana dengan ayat-ayat yang diikuti itu? Apakah itu betul ada ayat itu? Misalnya surat 72 Al-Jin 19 itu ada? Ada. Kemudian surat Maryam surat 21 ada? Ada. Baik. Kemudian saksi apa mendengar atau pernah membaca bahwa ternyata di zaman hambanya Muhammad itu ada membawa jin masuk Islam, kurang lebih substansinya begitu. Pernah mendengar jin masuk Islam sehingga ada yang berceramah mengatakan jin kafir, jin Islam itu? Iya, di Quran memang ada. Ada ya? Ada. Baik. Itu bukan kata penceramah, tapi itu kata Al-Quran. Baik, saya dapatnya dari penceramah. Kemudian pertanyaan saya, bukankah itu berarti ini bertanya ya? Boleh. Muhammad memimpin jin untuk masuk Islam atau membimbing misalnya? Baginda Nabi tidak membimbing jin secara spesifik. Terus? Tetapi ada jin-jin yang mengetahui dakwah baginda Nabi, mendengar Al-Quran, kemudian masuk Islam. Lalu jin itu bertobat melalui begini ya? Ya. Baik. Kemudian, apakah dengan jin itu masuk Islam atau bertobat pasca mendengar hambanya Muhammad menyembah Allah tidak bisa ditafsirkan sebagai atau diartikan sebagai memimpin jin masuk Islam? Oh tidak. Tidak bisa ya? Sebab silahkan dilihat surat jin ayat 1-nya. Surat jin ayat 1. Untuk memahami ayat 19 surat Al-Jin, kita tidak boleh melewatkan ayat 1 dari surah Al-Jin. Ayat 1 surat Al-Jin ya? Aduh, salam sadar. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, tema kali ini adalah Nabi yang dikerumuni jin. Siapa Nabi yang dikerumuni oleh jin? Kenapa dia dikerumuni jin? Bagaimana dia bisa menyelamatkan umatnya, sedangkan dia dikerumuni jin? Baik, makanya orang murtad itu mengurangi radikalisme. Karena orang murtad itu, murtad dari agama Islam itu jadi soleh orangnya, jadi baik. Jadi rendah hati, tidak songong. Orang murtad itu pasrah, berserah diri kepada Tuhan, bukan ngatur Tuhan. Nah ini kadernya umat Islam itu diiming-imingi oleh orang Arab, Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Supaya apa? Supaya orang Arab dapat keuntungan dari itu. Ya kalau memang orang sudah cerdas, nggak mungkin bisa diperalat untuk mendatangkan devisa ke negara Arab. Jadi orang Arab itu mengatakan Allah tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat, biar setiap tahun berdatang ke Mekah cium batu. Itu kan devisa masuk. Makanya orang yang tidak berangkat haji, uangnya sudah ditabung di Kemenag. Gelisah ingin ke Arab, padahal tidak ada ayatnya cium batu menghilangkan dosa, tidak ada. Tidak ada cium batu Hajar Aswad menghilangkan dosa, tidak ada ayatnya. Sebelum saya tahu ke Arab dulu memang iya kata Ustadz, kata guru saya, kalau ke Arab itu cium batu itu menghilangkan dosa, baliknya itu dosanya suci kayak bayi lahir. Seingat saya kalau bayi tanpa kerja tapi dikasih makan enak, begitu nangis sedikit ada yang mengerti, tergerak. Oh mau mimi, oh hidup pipis, oh dia tuh buang air besar misalkan. Oh gerah pengen mandi, cuma bilang udah ngerti. Nah itu yang namanya bayi tidak berdosa. Tapi pulang haji masih tetap harus kerja keras, banting tulang, tipu sana tipu sini, bohong sana bohong sini, istri 5 ngaku 1. Jadi gimana hilangnya dosa? Kalau saya sekarang
merasakan bahwa dosa sudah diampuni, terbukti apa yang saya minta kepada Tuhan didengar Tuhan. Saya menumpangkan tangan kepada orang sakit cuma begini doang, Tuhan sembuhkan orang sakit itu sembuh Pak. Sebelum dioper saya kan pernah ke rumah sakit Budi Asih itu Bekasi, ada orang Kerawang mau dioperasi, Bu mau dioperasi, iya. Sekarang sedang puasa ya, iya. Jam 4, Ibu mau nggak? Saya doakan supaya tidak dioperasi. Oh mau, tapi doa saya di dalam nama Isa Al-Masih. Boleh Pak? Nah, dalam nama Yesus. Isa Al-Masih itu Yesus kalau Alkitab. Nggak apa-apa Pak, yang penting sembuh. Orang butuh, ya tumpang tangan, benar. Jam 4 sore saya tumpang tangan kepada yang sakit. Jam 8 malam diperiksa dokter, sakitnya hilang. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Jadi besoknya pagi jam 9 pulang dia ke rumah. Sudah tidak ada penyakitnya, tidak jadi dioperasi. Nah itu, karena sakitnya dia kena guna-guna, kena sihir, santet, pelet. Ya, akhirnya sembuh pulang. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji kok percaya Yesus? Karena Yesus yang ajaib bisa menyembuhkan. Saya juga melihat orang tua saya sakit keras, sudah tinggal menunggu hari, didoakan dalam nama Yesus, sembuh bapak saya, sehingga tahun 2000 bapak saya disembuhkan, sampai tahun 2007 bapak saya mengabarkan kabar baik, Injil. Dan ribuan jiwa yang diselamatkan, puji Tuhan. Hampir satu desa. Mungkin ada beberapa orang yang tidak dibaptis, itu saja. Nah itu mujizat. Dalam nama Yesus itu ada mujizat, saudara. Makanya saudara kalau mau disembuhkan, tidak usah cari-cari yang jauh, pastor yang jauh. Tumpang tangan saja kepada HP saudara, kepada TV saudara. Asal saudara percaya Yesus punya kuasa dan ajaib, disembuhkan. Tuh di Pangandaran ada Haji Ali, disembuhkan Tuhan. Cuman karena usahanya mogok, balik lagi. Maunya berkatnya doang, tidak ada berkat setiap hari. Ketika diuji imannya, diem, nggak jalan. Gitu. Ya jangan sampai begitu lah. Jangan mengikut Yesus karena berkat. Muhammad Kacet tidak mengharapkan berkat. Cuma berkat datang sendiri. Karena saya menemukan kerajaan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya. Maka hal-hal duniawi akan ditambahkan kepada saudara. Saudara yang sakit, berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Marilah kepadaku yang beban berat dan yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Muhammad Kacet tidak pernah diberi kesusahan, sukacita aja terus, yang penting bisa menyampaikan firman Tuhan di YouTube ini. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kata Tuhan Yesus, mari, nah, yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke pendeta, jangan datang ke kiai, datang kepada Yesus. Kalau di dalam hati saudara ada Yesus, maka apapun problem saudara akan disembuhkan. Sekarang yang sakit corona disembuhkan Tuhan Yesus. Sekarang yang sedang kesusahan dilepaskan dan dihiburkan dalam nama Yesus. Sekarang yang punya sakit kanker atau kering, sakit kanker, sakit biri-biri, sakit kusta, sakit segala penyakit, Tuhan jamah hari ini juga. Haleluya, sembuh dengan keimananmu. Haleluya. Jadi begitu saudara. Milikilah Yesus dalam hati. Milikilah Yesus, nama Yesus yang ajaib dalam hati. Apapun yang saudara butuhkan, Tuhan kabulkan. Namun Yesus tidak mau pada orang yang kotor. Terlebih dahulu saudara mau terima Yesus, harus disucikan dulu. Dibaptis dulu, taati aturan-aturannya. Nanti setelah itu dibersihkan terus. Dari mulut berbusa, ngejelek-jelekin orang, bersihkan. Karena Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Tuh, orang yang suci hati akan melihat Tuhan. Tapi orang yang kotor hatinya tidak akan melihat Tuhan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun tidak akan melihat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sumber awal dari kitab Imamat 17 ayat 6-7. Saya akan bacakan. Imamat 17, 6-7, ayat 6. Imam harus menyiramkan darah pada mezbah di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban kepada jin. Tuh di Alkitab juga ada. Larangan menyembah korban kepada jin. Mengorbankan untuk jin-jin itu dilarang. Sebab menyembah jin itu adalah zina. Menyembah jin itu adalah zina rohani. Menyembah batu juga zina rohani. Menyembah keris juga zina rohani. Menyembah kuburan juga zina rohani. Apalagi menyembah hutan. Ya, jangan itu lakukan. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka turun-temurun. Oh, jangan mengorbankan untuk berhala, untuk jin. Itu yang terjadi adat budaya para imam di zaman dulu sebelum adanya pengorbanan darah Tuhan Yesus. Mereka mengorbankan kambing, domba sebelum ada Tuhan Yesus. Makanya diadakanlah hari, kalau di Islam itu Idul Adha, memperingati perang Badar. Itu pesta korban, makan-makan, motong kambing, motong sapi. Karena sukacita habis menang perang. Sama dulu ketika Indonesia kemerdekaan 17 Agustus. Dulu waktu saya sekolah SD SMP, masih kelapang bawa tumpeng. Nasi di dalamnya ada ayam, ada
asin, ada ikan mujair, digotong, dibawa di lapangan, makan rame-rame di lapangan habis upacara. Oh, hikmat dulu memperingati kemerdekaan NKRI. Sekarang tidak ada itu memperingati itu. Paling pejabat negara doang, ABRI doang yang memperingati di Taman Pahlawan. Di desa-desa sudah tidak memperingati itu. Sedih rasanya saya. Sejarah Indonesia hilang begitu saja. Tapi sejarah Arab, perang Badar, perang Uhud diperingati setiap tahun. Ya, perang Badar diperingati, yaitu Idul Fitri. Itu memperingati perang Badar. Ada yang protes, Ustaz, silakan tampilkan dalilnya dan hadisnya. Kalau bukan perang Badar itu, Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah kembali kepada putur. Putur itu adalah sarapan. Yang biasanya tidak boleh sarapan pagi karena puasa. Nah, setelah sebulan, maka dibolehkan lagi yang namanya Idul Putur, Idul Fitri. Fitri itu adalah putur. Putur bahasa Arab itu sarapan. Ya, yang tadinya barang makannya malam doang. Setelah selesai 1 bulan boleh normal lagi. Nah, karena apa? Itu melambangkan bulan puasa ini susah-susahnya makanan waktu siang, waktu perang Badar. Karena kalau nyari makan siang-siang bisa ditangkap sama lawan, ditawan, dihukum, begitu. Makanya nyarinya malam-malam. Dari mulai itulah adanya budaya cadar supaya gampang untuk mencari makan waktu perang Badar itu. Laki-laki pakai cadar biar dikira perempuan. Jadi perang cadar itu mulai perang Badar dimulainya. Ya, karena belum ada Quran. Muhammad itu perang kemana-mana. Ya, Idul Fitri merayakan kemenangan perang Badar. Mesti sadar nih bangsa Indonesia, para ustadz. Begitu ya. Ini kebenaran. Harusnya bersyukur sama Kece. Kece, terima kasih Ce, sudah dibukain kebenaran. Nah, saudara masuk surga, terima kasih. Orang malah ada yang musuhin, dikira menghujat agama Islam. Ya, jangan takut murtad. Jangan takut murtad ikut Yesus. Daripada di dalam Islam mati masuk neraka. Begitu. Yuk kita selagi ada kesempatan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hanya mengikuti budaya Arab aja. Perlu saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Nabi Muhammad ini adalah bersahabat dengan jin. Ya, sebagaimana dikatakan Al-Qur'an surah 72 Al-Jin ayat 19. Bunyinya begini. Wa annahu lama qama Abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Oh, ayat ini dengan jelas mengatakan Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dekat dengan para jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah namanya Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Makanya kalau saudara ingin masuk surga, yuk kita ikuti Isa Al-Masih Ibnu Maryam, karena dialah yang akan membawa kita masuk surga. Muhammad itu nggak jelas, bukan melecehkan. Nah, jelas ayatnya di mana Muhammad akan menyelamatkan umat? Di mana ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat? Adakah ustadz yang bisa menyanggah dan menampilkan ayat? Tidak ada. Pasti tidak ada. Saya berani jamin. Karena saya hatam Quran. Nggak bisa dibohongin saya. Kalau ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan, saya balik lagi. Ya, ingat. Karena tidak ada ayatnya di Al-Quran, Muhammad akan menyelamatkan, Muhammad akan memberikan syafaatul uzma di akhirat, tidak ada ayatnya, maka saya tinggalkan ajaran itu. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Dan kita sudah tahu semua ya bahwa MKC itu diseret ke penjara atau dia mengalami proses hukum. Itu semua karena dia menyaksikan bagaimana perjalanan pertobatannya dari keyakinan lamanya sampai keyakinan barunya, yaitu kekristenan. Kenapa teman-teman? Karena dia sudah tahu ayat-ayat yang dia bacakan itu dan dia meyakini apa adanya teman-teman ya. Dia jujur menyampaikan itu. Dan ada beberapa ayat, baik itu ayat Al-Quran maupun kitab kuning maupun juga hadis. Ada beberapa ayat yang dia bacakan dalam beberapa videonya kemarin itu. Itulah yang membuat dia dilaporkan. Dan kita tahu teman-teman ya bahwa saudara-saudara kita yang sebelah itu gampang sekali tersinggung apabila kita membahas tentang ayat-ayat kitab suci mereka. Nah teman-teman, kita juga bisa melihat ya bagaimana Yahya Wallace dengan terang-terangan dia juga membahas tentang ayat Alkitab. Bahkan bukan hanya Yahya Wallace, ada Ustadz Kainama, Donditan, Nandar, Menachem Ali, dan banyak sekali para polemikus yang membahas tentang ayat-ayat Alkitab. Dan bukan hanya sekedar membahas teman-teman, tetapi menghina juga, menghujat dan menafsirkan sesuka hati mereka. Tetapi kita lihat bagaimana proses hukum kepada mereka. Apakah mereka diproses secara hukum seperti MKC? Tentu saja tidak teman-teman, karena mereka merasa mayoritas dan mereka
merasa bahwa punya mereka lah hukum itu. Dan kita sudah tahu bagaimana Ustadz Abdul Somad sendiri yang sudah terang-terangan menghina kekristenan, mengatakan jin kafir ada di dalam salib, tapi sampai sekarang hukum tidak menyentuhnya. Nah teman-teman, kita tetap berdoa buat MKC, kiranya dia tetap semangat, dia tetap beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia juga tetap melakukan penginjilan, memberitakan kebenaran, karena di dalam penderitaannya disitulah imannya semakin kuat, dan disitulah kuasa Allah nyata. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.